Halo sobat pendengar, terima kasih sudah mampir di channel Merakit ASMR. Masih bersama Remy. Hari ini saya recording di hostel yang lumayan gaduh. Jadi harus menunggu sekitar pukul 11 malam Brisbane time buat rekaman. Resiko hobi. Bagaimana nih kabar sobat pendengar hari ini? Terjebak macet nggak hari ini? Hujan-hujanan nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Remy berharap sobat pendengar suasana hatinya gembira. Jika sobat dalam keadaan menjelang bedtime, Remy ingin sobat dalam keadaan relax dan peaceful. Jika sobat dalam kondisi menyetir atau berkegiatan seperti cuci-cuci, jemur-jemur, bisa saja video ini di-post. Khawatir akan menyebabkan kantuk. Kabar saya hari ini baik. Sekarang lagi menambah koleksi bacaan gratisan. Awal tahun saya mau baca yang ringan-ringan aja dulu. Targetnya juga kecil, yaitu 1 buku di bulan Februari. Dah 1 buku juga susah nyelesainnya. Oke, sobat pendengar, jika sobat ingin mendapatkan bacaan-bacaan berkualitas yang free, sobat bisa cek di ponsel kalian, yaitu Google Play Books. Itu apps yang menyediakan buku-buku melalui Google. Nah, di sana kan ada yang free, ada yang berbayar. Oke. Jadi tips dari Remy, buka tab yang ada simbol loop atau kaca pembesar, ketik free books. Di sana akan muncul buku-buku berbahasa Inggris yang menurut saya ringan dibaca dan berkualitas. Ada juga sih beberapa free books dari penulis-penulis ditranslate ke bahasa Indonesia atau yang memang orang Indonesia sendiri penulisnya. Buku-buku gratis ini ringan dibaca dan berkualitas. Nah, jadi ini bukan real buku ya, ini bentuknya e-book. Yang sudah selesai saya baca adalah 365 Quotes to Live Your Life, karya IC Robledo. Nah, ini lumayan recommended dari Remy ya. Ada 406 halaman, namun per halamannya itu ringkas-ringkas karena quotes gitu. Buku ini adalah kumpulan words of wisdom atau kata-kata bijak untuk membuat harimu berarti. Ya, aku mendapatkan sisi positif dari membaca buku ini, yaitu aku lebih bisa memanajemen apa yang ada di dalam pikiranku, karena aku tidak bisa mengatur apa yang ada di pikiran orang lain. Jadi, buku ini benar-benar mengubah aku menjadi lebih positive thinking dan lebih menghargai apa yang sudah terjadi dalam hidupku, gitu. Oke, sobat pendengar, malam ini adalah story time atau tagar cerita pengantar tidur. Story time kali ini bertema cinta pertama. Nah, dari Remy sendiri banyak pelajaran yang didapat dari cerita ini, sehingga Remy harap juga ini memberikan manfaat buat sobat pendengar. Semoga sobat pendengar suka ya. Oke, judulnya adalah I Love You 11 Years. Seragam putih abu-abu, masih kelas 1. Aku banyak berkenalan dengan teman baru dan salah satu dari mereka menjadi sahabat terbaikku. Hana namanya. Ia adalah gadis paling sempurna di SMA ini. Ia selalu menjadi incaran kakak kelas untuk berkenalan atau direkrut menjadi anggota ekskul. Hana pada akhirnya memilih ekskul paskibra atau pasukan pengibar bendera. Karena Hana bertubuh tinggi, berwajah cantik, dan cerdas. Ia terpilih mewakili provinsi mengibarkan bendera pada perayaan Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Prestasinya menarik perhatian ketua OSIS SMA, yaitu Kak Abi, karena mereka sama-sama berprestasi dan sering terlibat dalam satu event. Akhirnya mereka menjalin hubungan. Entah mengapa Kak Abi selalu mengirim pesan dan menitip hadiah untuk Hana melalui aku. Padahal Kak Abi bisa saja memberikannya langsung. Kak Abi juga perhatian terhadap teman-teman Hana, termasuk aku. Ketika aku remedial mata kuliah, Kak Abi meminjamkan buku-bukunya untukku. Semua perhatian dan intensitas pertemuanku dengan Kak Abi membuatku mulai ada rasa. Ada rasa gugup ketika ia berjalan ke arahku. Rasa gembira ketika pandangannya hanya melihat wajahku. Dan rasa khawatir jika lama-lama aku jatuh cinta. Pesona seorang ketua OSIS di SMA terbaik di pulau ini
Tampan wajahnya berwibawa, berpengetahuan luas, dan jika aku berdiskusi dengannya, isi diskusi itu sangat berbobot. Aku bercermin menatap wajah gadis remaja yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa selain seorang yang tulus dan pembelajar. Aku ajak diriku berdialog. Aku tidak pantas menyukai kekasih sahabatku Hana. Kak Abi betul-betul menawan, tetapi persahabatan aku dan Hana lebih istimewa. Aku rangkul sahabatku sebelum ia pergi selama 2 bulan bertugas, mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara, dan setelahnya akan mewakili provinsi kami sebagai delegasi Youth Exchange di China. Aku sangat bangga pada Hana. Ia calon pemimpin masa depan. Sangat tepat disandingkan dengan Kak Abi, seorang cikal bakal orang hebat. Keseharian tanpa Hana di sekolah membuatku menjadi canggung. Aku lihat teman-teman SMA di sekelilingku, mereka semua berprestasi. Sedangkan aku masih ngebut belajar. Inilah aku, seorang Forrest Gump versi wanita, menjadi siswi berperingkat terakhir tanpa prestasi dan hanya memiliki Hana sebagai teman. Aku kesepian, tidak ada yang kuajak ngobrol ketika waktu istirahat. Semua keheningan ini kuisi dengan belajar di perpustakaan. Dan rupanya disinilah tempat Kak Abi nongkrong selain di musola. Kak Abi selalu menyapa, kemudian duduk di depanku, padahal banyak kursi kosong lain. Tetapi ia selalu memilih duduk di dekatku, meski kami tidak banyak bicara. Aku merasakan kami saling menikmati pertemanan ini, hingga suatu hari Kak Abi mempertanyakan perasaanku terhadap Hana. Hana adalah sahabat terbaik yang pernah aku punya. Ia seperti saudara. Aku makan di dapurnya, berebah di tilamnya, memeluknya, dan impian-impiannya, berkendara menjelajah bersamanya, membaca buku-bukunya, dan merayakan hari-hari istimewa bersama. Kak Abi menyentuh tanganku dan memberikan kesan. Ia mempertanyakan perasaanku terhadapnya, yang membuatku diam membisu dan membuatku meninggalkan meja kami yang telah kami gunakan selama 2 bulan terakhir. Kepalaku penuh dengan pertanyaan dan perasaan aneh. Rasa sayangku terhadap Hana sama besar dengan rasa sukaku terhadap Kak Abi. Di pojok sekolah, aku menangis terisak. Hana akan kembali masuk sekolah besok pagi. Aku tidak tahu harus bersikap apa, karena semua yang terjadi hari ini benar-benar aku tidak tahu harus berbuat apa. Karena semua yang terjadi hari ini benar-benar awkward. Hana tidak perlu tahu apa yang terjadi. Pertanyaan Kak Abi hanya akan aku simpan dalam benakku terdalam dan tidak akan aku ingat-ingat lagi. Di momen kelulusan Kak Abi, ia masih menghampiriku dan menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana perasaan kamu terhadapku? Kak Abi mengambil perguruan tinggi kedinasan di Pulau Jawa. Saat dia kembali, kami berpapasan di sebuah mall dan masih menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana perasaanmu terhadapku? Sedangkan the popular Hana, dia kuliah di universitas terbaik di Indonesia. She deserve it. Hana masih sangat menyayangiku, membelikanku oleh-oleh atau hadiah ketika ia pulang kampung. Dan tentu selalu bercerita tentang relationship-nya. Sekarang sudah pria ketiga setelah Kak Abi. Aku terkejut, tetapi juga tentu senang. I'm happy for Hana. Dan aku juga senang karena tahu Kak Abi tidak dengan Hana lagi. Kutuliskan sepucuk surat untuk Kak Abi setelah mengetahui bahwa mereka tidak bersama. Dear Kak Abi, setelah 3 tahun mengenalmu, hari ini aku baru memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaanmu 3 tahun yang lalu. Aku menyukaimu saat pertama kali melihatmu, tanpa mengetahui siapa dirimu. Hingga akhirnya aku mendengar sendiri santunnya tutur katamu, lembutnya sikapmu, dan 2 bulan yang spesial itu mungkin adalah 2 bulan terbaik dalam hidupku. Sudah 3 tahun aku mengenalmu, rasa rinduku semakin berat kepadamu. Kak Abi, aku mohon, berhenti bertanya lagi. Aku sangat takut bertepuk sebelah tangan.
Oleh karena itu, kusimpan rasa ini untukku saja. Dan ku kembalikan 3 foto Kak Abi dengan segala tulisan cinta di baliknya. Foto yang kuambil diam-diam dari mading sekolah. Ada noda basah karena foto-foto ini yang kubawa di depan Tuhan. Dengan tangis, kudoakan agar jiwanya mendengar semua kerinduanku. Tahun-tahun berlalu, Hana benar-benar menjadi pengusaha sukses sekarang. Suaminya adalah orang berpengaruh dan memiliki seorang putri yang amat cantik. Setiap tahun, kami masih saling menyapa, sekedar mengucapkan ulang tahun atau selamat hari raya. Sedangkan Kak Abi, ia tidak pernah kembalikan suratku, tidak pernah menanggapi atau membalas. Hingga akhirnya mungkin ia mendengar aku bekerja di perusahaan bergengsi dan usia 27 tahun masih single. Ia mengajakku bertemu beberapa kali di warung kesukaan kami, membahas sedikit tentang betapa tersanjungnya ia dicintai secara tulus oleh seorang wanita. Tetapi sekali lagi, ia tidak pernah memberikan jawaban atau tanggapan apapun. Ini membuatku bingung. Ia tetap memperlakukanku seperti di perpustakaan dulu, membuatku senyum-senyum sendiri, bahagia, dan bertanya-tanya. Teman-teman seusiaku sudah menikah. Amin. Kenapa kita tidak, Kak Abi? Bertahun-tahun berlalu, karirku biasa-biasa saja. Sudah 6 tahun, aku bekerja di perusahaan yang sama. Tidak ada yang spesial dari cerita hidupku. Aku mencoba menambah teman baru, tetapi memang rasa itu hanya untuk kamu, Bi. Beberapa kali ada seorang pria yang menyatakan rasanya kepadaku. Aku merasa kebas, karena aku masih menaruh harapan sama kamu, Bi. Facebook mengingatkan kita sudah 11 tahun berteman. Facebook juga yang memberitahu kabar bahagia dari kamu, bahwa pernikahan kamu besok. Kenapa, Bi? Setelah 11 tahun aku menjadi budak dari perasaanku sendiri. Kenapa kamu membuatku jatuh cinta tanpa sedikit pun memberitahu bagaimana perasaanmu kepadaku, Bi? Kali ini aku berjalan dengan gontai. Setelah 11 tahun menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikiran kepada Kak Abi, adik laki-lakiku tempatku bercerita, mengatakan bahwa ada tipe laki penakluk. Ia hanya ingin menaklukkan, hanya ingin membuktikan bahwa ia bisa merebut hati seorang wanita tanpa bermaksud menjalin hubungan dengannya. Tipe pria seperti ini hanya ingin tahu seberapa mempesonakah dia. Bisa saja ia berkeyakinan bahwa perbuatan seperti itu bukanlah hal yang salah atau merugikan. Seperti game, seberapa lamakah wanita ini bisa touch denganku? Seperti toys, seberapa menyenangkankah bermain dengan wanita tulus ini? Jika niatmu memang seperti itu, Bi, itu adalah kejahatan terbesar kepada wanita. Membuatnya jatuh cinta, membawamu ke dalam doanya, membawamu dalam kegiatan hari-harinya, memenuhi benaknya dengan namamu, hanya untuk mengetahui kamu bisa menaklukkannya. Kak Abi, di balik semua pesonamu, kamu hanyalah orang yang berhati jahat. Kamu tidak pantas memenangkan hati siapapun. Dan disinilah aku menangisi hari pernikahanmu setelah semua rasaku habis untukmu. Demikian sebuah cerita singkat dari Abi, Hana, dan aku. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran agar tidak menggantungkan perasaan terlalu dalam terhadap seseorang yang belum jelas hatinya kepada kita. Untuk sobat pendengar yang hendak curhat ataupun bercerita dan meluapkan segala emosi sobat, kamu bisa kirimkan rekaman suara atau email ke deardelilah1@gmail.com. Sampai jumpa di video bermanfaat selanjutnya. Salam relax. Have a good night.